Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas saham dengan harga seratusan yang punya PBV 0,3 kali dan memiliki aset hingga 28 triliun rupiah. Apakah saham ini termasuk mutiara terpendam? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Agung Podomoro Land dengan kode APLN. Bisa teman-teman lihat untuk kinerja perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Pertama dari aspek penjualan dan pendapatan usaha, yang mana di tahun 2022 menjadi kinerja terbaik dalam 3 tahun terakhir. Begitu juga dengan labanya, yang mana 2 tahun sebelumnya mengalami kerugian dan baru pada tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja yaitu laba. Untuk laba kotornya juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022. Kita lihat sekilas untuk informasi dari saham APLN. Perusahaan ini memiliki 40 entitas anak, 13 entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak yang dikonsolidasikan dalam APLN, serta 4 perusahaan asosiasi di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bogor, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar, dan Medan. Nah, ini berarti sebenarnya APLN ini punya segmen bisnis yang cukup besar di wilayah Indonesia, yang mencakup berbagai wilayah besar yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Apalagi dalam 10 tahun terakhir ini, APLN telah menyelesaikan lebih dari 50 proyek properti yang mayoritas ditujukan kepada segmen masyarakat kelas menengah dengan kisaran proyek mulai dari apartemen low cost hingga apartemen high end. Sekarang kita lihat untuk detail dari kinerja perusahaan ini, yang mana mayoritas penjualan dan pendapatan usahanya berasal dari penjualan strata yang berwarna biru muda ini. Dan ada juga pendapatan berulang dari hotel dan pendapatan berulang dari sewa. Sedangkan untuk total asetnya, komposisi terbesar adalah aset real estate. Dan untuk jumlah laba komprehensifnya, mayoritas akan didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Kita lihat sekilas untuk kinerja harga saham perusahaan. Di tahun 2022, harga tertingginya adalah 177, yang mana lebih rendah dibandingkan harga tertinggi tahun 2021. Begitu juga dengan harga terendah tahun 2022, yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Kesimpulannya, secara harga saham terjadi penurunan kinerja di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini akan terus mengoptimalkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap properti di berbagai kota di Indonesia melalui inovasi produk properti dan didukung oleh infrastruktur yang baik. Perusahaan akan terus memastikan bahwa produk-produk perusahaan ini selalu menjadi referensi dan pilihan konsumen. Itu merupakan fokus di tahun 2023 dari perusahaan APLN ini. Sekarang kita bahas untuk sisi probabilitasnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa APLN cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70%. Tapi sayangnya, sejak tahun 2014 hingga 2023, probabilitas kenaikannya hanya 40% saja. Kemudian dari aspek laporan keuangan per 31 Maret yang disajikan dalam ribuan rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 28 triliun yang mana mayoritas berasal dari properti investasi sebanyak 6,9 triliun rupiah. Ada juga saldo dari persediaan hotel dan real estate serta aset tetap perusahaan. Kemudian dari aspek aset lancarnya berjumlah 10,8 triliun yang mengalami sedikit penurunan dan sama seperti tadi mayoritas berasal dari saldo persediaannya. Kita lihat detail untuk properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ternyata mayoritas berasal dari bangunan dan prasarana sebanyak 6,8 triliun rupiah. Untuk aspek tanah yang sedang dikembangkan, bisa teman-teman lihat di sini untuk detail dari setiap proyek perusahaan ini. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 15,5 triliun yang mengalami sedikit penurunan dan mayoritas berasal dari hutang obligasi sebanyak 4,5 triliun rupiah. Nah, untuk detail dari hutang obligasi, mayoritas berasal dari senior notes tahun 2017 dengan nominal 4,5 triliun dan memiliki tingkat bunga per tahun sebanyak 5,95%. Kemudian dari aspek ekuitasnya dengan jumlah 9,7 triliun, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 6,2 triliun rupiah. Untuk aspek laba rugi, penjualannya berjumlah 1,1 triliun yang mengalami sedikit penurunan. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya.
Nah, sayangnya penjualan perusahaan ini mengalami penurunan, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa laba kotornya mengalami penurunan dari 474 miliar turun menjadi 380 miliar di tahun 2023 ini. Nah, sebagai catatan di sini, ada kenaikan yang sangat signifikan untuk keuntungan lainnya dengan nominal 208 miliar rupiah. Dan angka ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pencapaian laba perusahaan. Sekarang kita lihat untuk detail dari penjualan dan pendapatan usaha. Untuk penjualannya mayoritas berasal dari penjualan rumah tinggal dan apartemen dengan nominal 598 dan 133 miliar rupiah. Selain itu ada juga pendapatan dari hotel, sewa, dan pendapatan lain-lainnya. Untuk beban pokok penjualannya mayoritas juga berasal dari beban pokok penjualan rumah tinggal serta apartemen. Nah, kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Laba perusahaan mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari yang awalnya rugi 81 miliar menjadi keuntungan 99,1 miliar rupiah. Tapi sebagai catatan di sini, teman-teman harus ingat bahwa ada keuntungan lainnya yang naik signifikan dari 90 miliar menjadi 208 miliar di tahun 2023 ini. Kesimpulannya, pencapaian laba perusahaan ini lebih disebabkan karena ada keuntungan lainnya sebanyak 208 miliar di tahun 2023 ini. Berikutnya kita bahas dari historical EPS. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa kinerja di Q1 tahun 2023 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Tapi diproyeksikan untuk data setahunnya masih tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2023. Untuk pembagian dividen, saham ini tidak pernah membagi dividen saat video ini dibuat. Tapi bahkan mereka pernah melakukan right issue pada tahun 2020. Untuk aspek PER-nya 8,1 dengan PBV 0,3 kali. Yang berarti dengan modal 428 saham ini dijual lebih murah dengan angka 141. NPM 8,6 dengan ROE 4%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Dan teman-teman harus ingat, DER-nya sudah tinggi dengan angka 159%, yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 34%, sempat di 284 tapi sempat juga di 75 rupiah. Kita masuk kepada historical PBV. Rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,36 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas 0,49, tapi sempat juga di bawah 0,30 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham APLN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.